Oh ya, untuk memilih kucingnya teman-teman. Apabila kucingnya itu dewasa mungkin tidak terlalu banyak pertimbangan gitu ya teman-teman. Cuman kalau teman-teman ini memilih kucing yang masih kitten ataupun masih kecil, itu kami sarankan untuk adopsi kucing yang minimal itu usia 3 bulan ya. Dan apabila kucing itu stres itu kadang juga mengakibatkan imun kucing itu sendiri menjadi down. Nah, itu yang sangat-sangat perlu kita hindari ya. Kucing pelangi. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Kucing Pelangi. Nah, untuk video kali ini, saya tidak akan membahas kucing-kucing dulu ya teman-teman. Tapi untuk video kali ini itu, saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber kami ya teman-teman. Yaitu, bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan saat akan mengadopsi kucing ya teman-teman. Nah, lalu apa saja langkah-langkah yang perlu kita lakukan saat akan mengadopsi kucing gitu ya. Eh, untuk langkah-langkahnya itu ada beberapa ya teman-teman. Yaitu terbagi dari sebelum mengadopsi dan setelah kita mengadopsi atau membawa kucing kita ke rumah ya teman-teman. Nah, untuk langkah pertama, apabila teman-teman itu belum pernah memelihara kucing ya, itu teman-teman bisa sharing dulu ke temannya atau saudara atau tetangga yang sudah berpengalaman dalam memelihara kucing ya. Nah, apa yang perlu kita sharing yaitu mungkin apa aja sih yang perlu disiapkan dalam memelihara kucing dan bagaimana merawat kucing dengan baik dan benar itu seperti apa gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa mengambil ilmu ataupun pengalaman dari saudara-saudara ataupun teman kalian yang sudah berpengalaman gitu ya. Kalau teman-teman sudah punya gambaran tentang bagaimana merawat kucing, apa aja yang perlu dipersiapkan dalam merawat kucing. Nah, sekarang langkah yang berikutnya yaitu teman-teman harus bisa menentukan apakah teman-teman ini akan mengadopsi kucing dari jalanan ataupun mengadopsi kucing yang bermahar gitu ya teman-teman. Nah, untuk kucing yang dari jalanan itu mungkin nggak terlalu kita bahas lebih dalam ya teman-teman, karena teman-teman bisa mengambil di mana aja gitu ya teman-teman. Yang perlu kita bahas yaitu apabila teman-teman akan mengadopsi kucing yang bermahar. Kalau teman-teman sudah yakin, sudah menentukan pilihan akan mengadopsi kucing yang bermahar, menurut saya itu pastikan dulu dari segi keuangan itu ada budget lebih gitu ya teman-teman. Karena dalam mengadopsi kucing bermahar itu tidak hanya sekedar kita cukup untuk memahar kucingnya itu sendiri ya teman-teman. Kita juga harus mempersiapkan budget lebih untuk perawatan si kucing itu sendiri. Apalagi kucing itu kan perawatannya lumayan banyak ya teman-teman. Seperti makanan yang bagus, vitamin yang bagus, dan vitamin itu sebaiknya rutin ya teman-teman, setiap hari gitu ya. Apalagi nanti perawatannya apabila kucing itu sakit itu kadang biaya perawatan kucing itu malah lebih mahal daripada biaya mahar adopnya itu sendiri ya teman-teman. Nah, itu perlu diperhatikan teman-teman sebelum memutuskan untuk adopsi kucing itu sendiri ya teman-teman. Nah, untuk berikutnya apabila teman-teman sudah memantapkan hati dan memantapkan diri untuk mengadopsi kucing yang bermahar, untuk langkah berikutnya yaitu kita bisa mencari kucing yaitu dengan cara mungkin datang ke breeder langsung ataupun kita bisa cari di Instagram ataupun cari di Facebook dan yang lainnya gitu ya teman-teman. Cuman saya sarankan untuk adopsi itu kita adopsi dari breeder yang terpercaya gitu ya teman-teman. Karena sekarang kan banyak juga yang akun-akun penipuan gitu ya teman-teman. Yang pasti ciri-cirinya akun penipuan itu kayak kucingnya bagus tapi harganya murah, udah nggak masuk akal murahnya. Nah, itu perlu diwaspadai ya teman-teman, karena yang kucing berkualitas itu nggak mungkin harganya itu ataupun mahar adopnya itu murah gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk memilih kucingnya teman-teman, apabila kucingnya itu dewasa mungkin tidak terlalu banyak pertimbangan gitu ya teman-teman. Cuman kalau teman-teman ini memilih kucing yang masih kitten ataupun masih kecil, itu kami sarankan untuk adopsi kucing yang minimal itu usia 3 bulan ya. Soalnya kalau kucing masih di bawah 3 bulan itu sangat rentan sekali terserang penyakit. Pertama, kucing yang di bawah 3 bulan yaitu misalnya 2 bulan gitu ya teman. Itu sebenarnya kucing 2 bulan itu masih masih kucing yang baru aja sapih.
Yang artinya kalau kucing baru aja sapi itu kucing yang tidak lagi mendapatkan imun yang sebelumnya itu didapat dari air susu induknya gitu ya teman-teman. Jadi perlu penyesuaian dulu yang mungkin butuh beberapa waktu agar dia itu menyesuaikan dan imunnya itu terbentuk. Nah, salah satu paling aman itu usia 3 bulan ke atas. Nah, lebih bagus lagi, lebih aman lagi apabila teman-teman adopsi kucing yang sudah vaksin, apalagi vaksinnya lengkap ya teman-teman. Walaupun kucing yang sudah vaksin lengkap itu memang harganya lebih tinggi gitu ya. Karena harga vaksin itu sendiri kan sudah mahal ya teman-teman. Cuman kalau kita adopsi kucing yang sudah vaksin itu lebih terjamin kesehatannya. Karena apa? Kucing yang kurang sehat itu nggak mungkin bisa divaksin. Nah, kucing yang bisa divaksin hanya kucing yang sehat. Jadi otomatis kucing itu sudah sehat, apalagi sudah divaksin, otomatis apa namanya, daya tahan tubuhnya itu lebih bagus lagi gitu ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya apabila teman-teman sudah yakin mau adopsi kucing yang mana, eh, untuk teman-teman yang sebelumnya belum pernah adopsi kucing atau baru awal mula ini adopsi kucing gitu ya teman-teman, itu kami sarankan untuk adopsi ke breeder yang bisa pantau langsung gitu ya teman-teman. Mungkin bisa satu kota ataupun kota yang dekat dengan tempat tinggal teman-teman itu sendiri, agar teman-teman bisa pantau langsung kucingnya itu sendiri. Nanti bisa pantau kucingnya, lihat kesehatan kucingnya, terus nanti bisa ngobrol sama breedernya, mungkin dari pakan sebelumnya itu apa, perawatan sebelumnya itu apa. Karena kita tidak bisa langsung mengubah pakan ataupun vitamin-vitamin ataupun cara perawatannya setelah kita mengadopsi kucing itu sendiri ya teman-teman. Salah satu penyebabnya agar kucing itu sendiri tidak terlalu stres gitu ya. Nah, apabila terpaksa nih teman-teman harus harus adopsi dari luar kota, itu untuk pengirimannya itu sendiri saya sarankan lebih baik pakai travel ya teman-teman. Walaupun kalau pakai travel itu memang agak mahal dikit daripada pengiriman pakai kereta gitu ya. Cuman alasannya bagi saya pribadi ini ya, itu kalau pakai travel itu relatif lebih aman daripada kalau pakai kereta. Kalau menurut saya itu kalau pakai travel itu dia tidak tercampur dengan terlalu banyak binatang ataupun terlalu banyak kucing gitu ya teman-teman. Jadi kalau pakai travel itu mungkin malah kadang cuma kucing itu sendiri yang ikut travel itu ya teman-teman. Nah, selain itu juga kalau pakai travel itu kita nggak perlu menjemput ke stasiun. Nah, dan kucingnya itu sendiri langsung diantar ke rumah kita. Selain itu, kadang itu waktunya juga lebih cepat travel gitu. Karena kadang kalau travel pagi itu sudah sampai, kalau kereta nunggu siang baru bisa kita jemput gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi tahapan-tahapan awal saat kita akan mengadopsi kucing gitu ya teman-teman. Nah, untuk sekarang itu eh, tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah apa aja yang perlu kita lakukan saat kucing itu sudah tiba di rumah kita gitu ya teman-teman. Atau bisa disebut teman-teman sudah adopsi kucing dan sudah membawa pulang kucing itu sendiri. Nah, untuk yang pertama, apabila di rumah sudah ada kucing, sebaiknya kucing baru ini, yang kucing baru kita adopsi itu kita pisahkan dulu dengan kucing yang ada di rumah ya teman-teman. Paling enggak mungkin bisa kita pisahkan sekitar 1 mingguan untuk adaptasi kucing itu sendiri. Nah selain itu kita perlu siapkan tempat yang nyaman bagi kucing baru kita itu ya teman-teman, agar dia itu tidak stres karena perpindahan tempat gitu ya. Karena kan kalau misalnya apa namanya, eh, pindah tempat terus langsung di suasana yang banyak kucing ricuh, mungkin itu akan menambah stres kucing baru kita itu sendiri ya. Dan apabila kucing itu stres itu kadang juga mengakibatkan imun kucing itu sendiri menjadi down. Nah, itu yang sangat-sangat perlu kita hindari ya. Jadi sebaik mungkin kita harus menjaga kucing itu tetap happy gitu ya. Dengan salah satunya mungkin bisa kita sediakan juga mainan ataupun apa itu yang buat garuk-garuk gitu ya teman-teman. Ataupun hal-hal lain mungkin yang membuat kucing itu happy. Walaupun tetap kita sendirikan dulu kucing itu ya teman-teman. Nah selain itu kita perlu lakukan pendekatan secara bertahap. Mungkin pelan-pelan kita sering-sering elus, sering-sering kita ajak bicara, walaupun mungkin kucing itu sendiri belum tentu paham apa yang kita katakan, tapi mungkin itu
bisa sebagai bonding awal terhadap kucing baru kita itu sendiri ya teman-teman. Biar kucing itu semakin akrab dan semakin mengenal kita gitu ya. Nah selanjutnya itu kita sediakan makanan kesukaannya gitu ya teman-teman. Yang penting apapun makanan sukaannya, yang mungkin biasanya itu kasih makanan basah karena kucing itu lebih suka makanan basah daripada makanan kering gitu ya. Nah, kalau apabila kucing kita masih belum mau makan itu jangan kita paksa teman-teman. Kita coba diamkan dulu sampai mungkin 3 hari. Kalau 3 hari masih belum mau makan, kita coba mungkin lepaskan dari kandang. Kalau misalnya nih kucingnya di kandang gitu ya teman-teman, biar mereka itu lebih leluasa dan mencoba mengenali area sekitar gitu ya teman-teman. Nah apabila nih dalam waktu 3 hari lebih masih belum mau makan, terus kesehatannya menurun, nah apabila perlu itu bisa kita cek ke dokter ya. Tapi kalau misalnya itu tidak terjadi dan kucingnya terlihat sehat-sehat aja, itu opsional aja sih kalau mau cek ke dokter. Kalau misalnya kucing sehat mau kita cek ke dokter ya nggak apa-apa, itu nggak ada salahnya, tetap bagus juga ya teman-teman. Cuman kalau misalnya kelihatan sehat sih nggak perlu kita cek ke dokter juga nggak apa-apa. Nah selain itu selama 1 minggu adaptasi itu ya teman-teman, itu jangan kita mandikan dulu kucing kita ya teman-teman, karena kalau kita mandikan itu kan di mana kucing sedang proses adaptasi itu kan ada stres juga ya teman-teman. Nah kalau ditambah dimandikan itu takutnya itu imunnya semakin drop dan itu akan menyebabkan kucing jadi sakit gitu ya teman-teman. Nah itu yang perlu kita hindari. Nah selama 1 minggu itu kita coba pantau dulu ya teman-teman. Kita pantau terus kesehatannya, bagaimana adaptasinya. Nah kalau misalnya 1 minggu udah oke nih, nggak ada kendala, nggak ada kelihatan sakit, dia tetap happy dan semakin makan semakin bagus, minum semakin bagus, artinya kucing kita itu sudah beradaptasi dengan tempat kita. Nah, setelah itu kalau misalnya teman-teman ada kucing lain, baru bisa digabung dengan kucing yang lain gitu ya teman-teman. Oh ya, tapi ada yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Apabila kita akan menggabungkan kucing baru kita dengan kucing yang lain, itu perlu kita cek dulu juga ya teman-teman. Tadi lupa saya sebutkan, yaitu kita cek dulu apakah kucing baru kita itu ada kutu atau enggak. Mungkin caranya bisa kita sibak atau apa itu di biak gitu, di bagian tengkuknya itu kelihatan ada kutunya atau enggak. Kalau misalnya ada kutunya, itu bisa kita kasih tetes kutu dulu ya teman-teman. Nah, selain itu bisa kita coba cek juga, kita raba bagian badannya, kira-kira ada jamur enggak. Kalau misalnya ada jamur, nanti setelah 1 minggu, kucing itu bisa kita mandikan pakai sampo jamur ya teman-teman. Selebihnya mungkin itu aja. Kalau misalnya untuk kesehatan lebih lanjut, oh iya, satu lagi, telinga perlu kita cek juga teman-teman. Kalau misalnya telinganya kotor, itu bisa kita bersihkan dulu ya teman-teman. Dan mungkin bisa kasih tetes kutu telinga gitu ya, biar semakin bersih kalaupun telinganya terlihat sangat kotor gitu ya. Tapi kalau misalnya kendala-kendala itu tidak ada ya sudah nggak apa-apa, berarti kucing kita sehat gitu ya teman-teman. Nah, itu mungkin langkah-langkah yang perlu kita lakukan saat kita mengadopsi kucing ya teman-teman. Oh ya, kalau misalkan teman-teman ada yang sedang mencari kucing ataupun ingin mengadopsi kucing, kita juga ada beberapa kucing yang siap diadopsi gitu ya teman-teman. Yaitu ada BSH, ada Manskin, ada American Curly, dan juga Manskin non standar gitu ya teman-teman. Untuk yang penasaran mungkin bisa langsung WA ke adminnya ya teman-teman. Untuk linknya ada di deskripsi gitu ya. Itu di deskripsi ada link Instagram kami, yaitu Dunia Cocok Candy ataupun Kucing Pelangi Jogja. Nah mungkin untuk videonya cukup sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.